Imam Syafi'i ya berkata, ada yang katakan Imam Hanafi, bagaimanalah aku meyakinkan adanya Allah? Orang Arab itu sederhana Pak, sekarang teknologi. Orang dulu sederhana sekali. Nah, kata Imam bilang, ditanya buktinya Allah itu apa? Waktu kau berjalan, kau ketemu tak kotoran unta? Ketemu. Waktu kau melihat kotoran unta itu, apa yang ada di pikiranmu? Hah? Untanya lah. Begitu kau melihat ada kotoran unta, pasti ada yang buang kotoran ini. Siapa? Unta itu sendiri. Jadi kotoran itu tanda adanya langsung beriman orang Arab Badui itu. Sederhana saja. Kok sekarang tak bisa pakai begitu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Kemarin sudah kita singgung sedikit tentang wujudnya, yaitu wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini adalah zatnya, bukan sifatnya. Nah, terjadilah perbedaan pandangan kemarin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ada dengan zatnya, dan ia dirasakan dengan iman di dunia, dengan tanda-tanda bahwasanya alam ini, ya, kemudian dia akan bisa dilihat nanti di akhirat apabila kita ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya harap kemarin sudah jelas betul, ya, jangan sampai salah paham. Jadi tidak ada orang di dunia ini bisa melihat Allah dengan matanya. Tidak mungkin, ya, karena mata ini terbatas dan dia makhluk baharu, sedangkan Allah bukan makhluk, ya. Di dunia tidak mungkin. Cuma dia bisa dipandang dengan iman dan keyakinan, ya, dengan mata hati. Di akhirat nanti insyaAllah, ya, kita bisa melihat Allah dengan jelas lagi, ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lanjutan. Bermula wujud itu sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah. Apa tu sifat nafsiyah? Nah, ini ada definisinya, ya. Nah, sebelum saya sampaikan definisi dari sifat nafsiyah itu, dalam sifat 20 ini, ya, sifat itu dibagi 4. Ya, pada sifat 20 ini dibagi menjadi 4.
Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Jadi 20 sifatnya akan dibagi jadi 4. Yang mana yang masuk dalam nafsiyah ini, yakni wujud saja, hanya satu. Ya, sifat nafsiyah hanya satu saja. Adapun sifat salbiyah ada 5 yang mengiringi: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamu ta'ala bi nafsihi, kemudian wahdaniyah. Ini 5 tu ya. Kemudian yang masuk dalam sifat ma'ani, masuk dalam sifat ma'ani ada 7: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ini 7 ni masuk dalam sifat ma'ani. Nah, setelah sifat ma'ani ada pasangannya namanya ma'nawiyah. Ya, sifat pasangannya ma'nawiyah: qadirun, muridun, hayyun, alimun, sami'un, basirun, mutakallimun. Nah, itu pasangan daripada sifat ma'ani, namanya ma'nawiyah. Saya sampaikan begini biar membuka sedikit. Ulama membagi-bagi sifat 20 menjadi 4 bagian. Ya, sifat nafsiyah cuma 1. Inilah wujud kita bahas ni. Ya, sifat nafsiyah. Apa tu sifat nafsiyah? Nah, ya, lihat definisi itu halaman sebelahnya tu. Wahiyal halul wajibatu lidzat. Dia adalah sifat nafsiyah, dia adalah keadaan yang wajib bagi zat. Ingat tu, keadaan yang wajib bagi zat. Madamati zat, selama zat Allah itu ghaira mu'allalatin bi'illah, selama zat Allah itu tidak dikarenakan oleh suatu sebab. Kalau Arab Melayunya tidak dikarenakan oleh suatu karena. Cuma agak canggung mendengar itu. Ya, maka saya ubah sedikit, tidak dikarenakan oleh suatu sebab. Padahal bahasa Arab itu sebab lain, illat lain. Nah, illat itu karena. Ya, nah, kalau sebab ya sebab bahasa Arab. Ya musabbibal asbab, wahai yang menciptakan sebab-sebab. Allah lah. Ya, saya ulangi ini ya. Sifat nafsiyah adalah keadaan yang wajib bagi zat selama zat tidak dikarenakan oleh suatu sebab. Adakah sebab muncul zat Allah? Tidak. Kalau ada sebab, berarti ada yang menyebabkannya. Kalau ada yang menyebabkannya, berarti ada yang mengadakannya. Dan ini termasuk mustahil. Nah, maka di sini dikatakan zat Allah tanpa sebab, maka dirinya disebut wajibul wujud. Saya ulangi, dia disebut wajibul wujud, wajib adanya. Bagaimana? Tanpa sebab, tanpa suatu karena. Berbeda dengan kita ini. Kita ini ada sebab. Sebabnya apa? Ada yang mengadakan. Karena 80 tahun yang lalu kita tidak ada. Sekarang ada. Nanti tidak ada lagi. Nah, maka dikatakan kita ini mungkinul wujud. Keberadaannya tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak, tergantung yang mengadakan. Tatkala kita diadakan, pasti kita nanti ditiadakan. Karena ada yang mengadakan kita. Sedangkan Allah tidak ada sebab, tidak ada yang mengadakan Allah, maka wujudnya tidak ada suatu sebab, tidak dikarenakan suatu sebab. Maka dikatakan Allah itu wajibul wujud, wajib adanya dia. Sedangkan kita ini tak wajib, boleh ada, boleh tidak. Nanti pertemuan akan datang lebih jelas lagi. Hakikatnya kita ini tidak ada.
Ya, nanti kita bahas. Hakikatnya kita ini Adam. Adam itu tiada. Ingat ya, Adam. Pakai apa? Ain, jangan pakai alif. Kalau pakai alif, Adam, Nabi Adam. Tapi kalau pakai ain, Adam, tiada. Ya, tidak ada. Jadi kenapa dikatakan nafsiyah? Dirinya. Nafsi itu bahasa Arab kan diri kita. Ini diri Allah. Nafsiyah, keadaan yang wajib bagi zat Allah selama tidak disebabkan oleh suatu sebab atau tidak dikarenakan oleh suatu sebab. Itu dikatakan sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah, keberadaan dirinya. Paham dah ni? Paham jemaah? Ya. Kalau paham saya lanjut. Ya. Ya, kita masuk berikutnya. Beda dengan sifat salbiyah ya. Salbiyah itu menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Ma dallat ala nafi ma la yaliqu billahi ta'ala. Menafikan yang tidak layak bagi Allah. Contohnya qidam. Dia tidak ada awal. Kalau ada orang mengatakan, adakah menciptakan Allah? Tidak layak bagi Allah, kerana tidak ada yang menciptakan Allah. Dia wujud awal tanpa permulaan. Mana lagi? Baqa, dia kekal. Kalau orang mengatakan Allah itu musnah, tak layak bagi Allah. Allah tak berakhir wujud dia. Itu nama sifat salbiyah. Mukhalafatul lil khawadis. Mungkinkah Allah sama dengan makhluk? Salbiyah, ditolak, tak layak bagi Allah. Allah tak sama dengan kita ini. Masuk lagi yang keempat, qiyamu ta'ala binafsi. Apakah Allah butuh makhluk? Tak layak bagi Allah. Mana lagi yang terakhir, wahdani. Apa mungkin ada Tuhan selain Allah? Tidak layak. Allah tidak ada saingan, baik pada zat, sifat dan sebagainya. Ini nama sifat salbiyah, menolak yang tidak layak bagi Allah. Yang tadi saya sebut itu yang layak bagi makhluk. Makhluk layak macam itu. Gitu gak sifat ma'ani. Ma'ani apa? Keadaan zat, sifat Allah berada pada zatnya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini ma'ani, makna. Sifat itu ada pada zatnya. Yang terakhir nanti kita bahas pasangannya. Apa pasangannya? Ma'nawiyah, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun. Kurang lagi ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Kau dapat hafal tu. Ya, anak-anak kita hafal. Orang dulu hafal dia. Cuma kita ni sekarang ni hafal dan pakai dalil. Jangan hanya hafal saja, kurang resap dia. Ya. Selanjutnya sifat nafsiyah, tambah lagi ni ya. Jadi tadi jelas keadaan yang wajib bagi zat selama zat tidak disebabkan oleh suatu sebab, tidak dikenakan oleh suatu sebab, maka dikatakan wajibul wujud. Nah, sekarang pertanyaannya, amma burhanu wujudihi ta'ala fahudusul alam. Apa bukti adanya Allah? Orang bertanya, apa bukti adanya Allah? Amma burhanu wujudihi ta'ala, adapun bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, fahudusul alam, baharunya alam ini. Apa tu alam? Alam itu selain Allah. Selain Allah namanya alam. Manusia selain Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, laut, malaikat, apa lagi? Langit, bumi, aras pun masuk selain Allah. Surga, neraka, lauh mahfuz, qalam, itu semuanya selain Allah. Ingat tu. Alam dalam ilmu tauhid selain. Kalau ilmu syariat, alam tu apa? Ini yang nampak ni, langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Makanya jangan kita pahami seperti itu. Kita belajar tauhid yang namanya alam selain Allah. Masuk semuanya, 7 lapis langit, lauh mahfuz, aras, kursi, bumi, dalam bumi, di laut,
semuanya masuk dikatakan alam. Jadi jamaah tolong waktu membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semuanya tu. Jangan kita berfikir langit bumi je ni, salah kita. Ya, masuk semua itu. Udah pernah belum naik langit kedua? Itu kata Nabi perjalanan 500 tahun. Langit pertama, langit kedua. Langit kedua, naik langit ketiga lagi, perjalanan 500 tahun. Terus sampai ke 7, belum lagi naik ke aras, lebih jauh lagi. Jadi alam ni besar lah. Kita ni macam debu. Maka Nabi merasakan betul alam ni besar. Kapan tu? Waktu malam Isra dan Mi'raj. Begitu Nabi meninggalkan bumi, debu. Debu bumi ni. Apalah kita tak bersyukur sama Allah. Allah ciptakan alam yang besar ni untuk makhluk yang ada di bumi. Bulan tu jarak sama kita ni tak jauh. Yang lebih jauh tu matahari. Bulan tu kecil sedikit dari bumi. Matahari 90 juta kali lipat besarnya daripada bumi. Bintang yang terkecil sama dengan matahari. Bagaimana bintang yang terbesar? Jumlah bintang tak terhitung, miliaran kata ulama. Mungkin lebih. Itu masih berada di langit dunia ni, belum langit kedua, ketiga. Berarti semakin melihat benda langit yang lain, bumi seperti debu, satu titik saja. Jadi biar kita faham siapa tu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alam semuanya dikuasai Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Tuhan kita yang kita sembah itu, yang kita sujud. Ya, kita bilang Subhanallabil Azim, Maha suci Kau ya Allah dan Maha agung, tak terbatas kebesarannya. Nah, kemudian fahudusul alam, tanda adanya Allah tu baharunya alam. Apa tu baharu? Baharu ni bahasa kita baru, yang wujudnya tadi tidak ada, lalu diadakan baru lah dia. Macam kita beli baju baru, tak pernah aku pandang baju kau pakai ni, baru. Sebelumnya tidak ada. Alam tu begitu. Alam itu disebut hudus, sesuatu yang tadinya tidak ada. Maka dikatakan wujuduhu ba'da adam. Dikatakan hudus, wujudnya yang tadinya tidak ada lalu dia muncul. Nah, kalau tadi tidak ada kemudian muncul, berarti ada yang macam baju tu. Tadi kau tak pakai baju ni, mana kau beli? Ada. Tanya tukang beli, mana kau dapat? Tukang jahit. Tukang jahit yang mengadakan baju ni, yang tadi tidak ada menjadi alam ini, Pak. Semuanya ni asalnya Adam tidak ada, lalu dia muncul menjadi ada. Kalau dia sudah ada, berarti ada yang mengadakan. Ayat banyak Al-Quran, cuma kita diajak berpikir saja. Apa kata Allah? Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah menciptakan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Berarti Allah bilang langit bumi ini aku yang mengadakannya. Berarti dia ada. Ada tak ada? Ada mah. Kalau langit bumi ini begitu hebat bisa ada, berarti ada yang mengadakannya. Yang mengadakannya serba maha. Nanti kita bahas tu qidam, baqa, terus semua sampai mutakalimun, sifat kodratnya, iradatnya, merembet semuanya ni. Maka sifat 20 wajib kita bahas. Kenapa? Begitu dikatakan Allah tu ada, alam ni ada kerana adanya dia, berarti akan sampai pada sifat-sifat yang lain nanti. Imam Syafi'i berkata, orang bertanya
Ada yang katakan Imam Hanafi, bagaimanalah aku ini meyakinkan adanya Allah? Orang Arab tu sederhana Pak. Sekarang teknologi, semuanya pakai penelitian, tapi ujung-ujungnya Allah juga. Orang dulu sederhana sekali. Nah, kata Imam bilang, ditanya buktinya Allah itu apa? Waktu kau berjalan, kau ketemu tak kotoran unta? Ketemu. Waktu kau melihat kotoran unta itu, apa yang ada di pikiranmu? Hah? Untanya lah. Begitu kau melihat ada kotoran unta, pasti ada yang buang kotoran ini. Siapa? Unta itu sendiri. Jadi kotoran itu tanda adanya langsung beriman orang Arab Badui itu. Sederhana saja. Kok sekarang tak bisa pakai begitu Pak? Orang Pontianak tak tahu unta. Kau pernah ketemu kotoran unta? Gila kau ni, mana Pontianak ada unta? Itu dulu sederhana sekali. Tapi sekarang Masya Allah, coba lihat, renungkan betul-betul. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siang malam bergilir kata Allah, tanda-tanda bagi orang yang mempunyai akal. Renungkan. Jangan malam cuma tidur saja, tidur, bangun. Tak pernah kita berpikir, apakah malam ni kebetulan datang? Tak pernah kita berpikir siang ni untuk apa? Allah bilang, aku jadikan malam kau istirahat, kata Allah. Aku jadikan siang untuk mencari keutamaan di muka bumi, bekerja. Siang malam. Bukan nyaman membolak-balik siang malam, cuma berat. Ya, kita merobohkan masjid yang susah. Ini mempergilirkan siang dengan malam. Ini berat, kata Allah. Siapa yang mampu? Ini kebetulan Pak. Tidak ada. Tak berakal bilang kebetulan. Tadi ya baju. Siapa bilang baju mana kau dapat? Tak, langsung cep kun fayakun jadi. Tak terima orang. Gila dah kau ni. Oh ni masjid ni kapan jadi? Tak, langsung jadi. Tak berakal lagi dia. Ada masjid biru di Jawa tu Pak. Saya pun tak masuk akal juga. Dia bilang jadi dengan sendiri. Rupanya ujung-ujungnya ada tukang juga. Bohong pertama dia. Ada kan masjid biru tu Pak, yang bertemu ukir kayak keramik dinding-dinding itu. Berapa tahun yang lalu. Berita ini tak betul. Diusut-usut ternyata masih ada juga yang buat. Ya, tidak ada masjid berdiri sendiri. Pasti ada yang buat. Tidak mungkin baju ini bisa muncul begitu. Pasti ada yang semuanya. Tidak mungkin. Tak berakal kita kalau mengatakan barang itu ada dengan sendirinya. Alam yang besar begini, siang malam bergilir, ini urusan yang paling berat. Berat ini. Makanya waktu malam Nabi SAW, beliau salat waktu malam, sujud begitu lama dan beliau menangis. Setelah menangis, Aisyah datang. Apa yang kau tangiskan ya Rasulullah? Dosamu telah diampunkan Allah yang awal dan yang akhir. Apa lagi kau takutkan ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, malam ini turun ayat. Malam ini turun ayat, kata Nabi SAW. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkur, terus sampai selesai. Nabi bacakan selesai depan Aisyah. Apa kata Nabi? Wail man qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya tapi tak memikirkan maknanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ni Pak, bukan hanya untuk makan minum sampai tua mati. Nah, kalau begitu kita seperti hewan. Kita makhluk yang sempurna, diberi akal. Renungkan, apakah ini ada dengan sendirinya? Mustahil, tak mungkin. Dia tidak ada asalnya lalu ada yang mengadakan. Sebagaimana sesuatu di alam ini tak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang membuat. Begitu alam yang besar ni pasti ada yang mengadakannya. Itulah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mengatakan apa bukti adanya Allah? Huduthul alam, baharunya alam ini yang tidak ada kemudian wujud menjadi
ada. Kemudian rinciannya nanti kita bahas. Rinciannya nanti kita akan bahas yang akan datang. Baik, jadilah kita orang termasuk berpikir bahwasanya Allah itu ada. Buktinya apa? Barang yang tidak ada lalu menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakannya Nabi yang sebut. Kau tahu enggak yang mengadakan tu? Tak tahu ya Rasulullah. Namanya Ilah, Tuhan. Siapa Tuhan tu? Tambah ke alif lam, alif lam lam ha. Kalau ilah kan alif lam ha, ilah, Tuhan. Dimakrifatkan alif lam lam ha, ditambah alif lam. Kalau orang belajar ilmu nahwu faham. Ilahun bentuk nakirah, Tuhan, bebas Tuhan apapun. Tapi saya mau tahu namanya, ditambah alif lam. Jadi alif lam lam ha, namanya Allah. Sebut nama yang dimaksud zatnya. Kau tak ada nama susah. Saya ni kau tak pakai nama, mau panggil siapa? Ustaz tu gelar. Gelar je, bukan nama diri. Kalau saya tak punya nama, susahlah ni. Oi. Tak sopan pula kan. Kalau Tuhan gitu kan, kau dipanggil ilah, Tuhan, ilah, Tuhan. Allah marah ke dia? Aku ni punya nama. Sedangkan kau semuanya makhluk, macam-macam kau anggap Tuhan. Tuhan yang mana? Panggillah nama dia, Allah. Kau panggil ilah, Tuhan. Lebih bagusnya Allah. Biasa kalimat ilah itu dipakai munajat. Ilahi, Tuhanku, anta maksudi. Cuma kita dah faham yang kita maksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebut nama. Nama tak berpisah dengan diri dia. Ya, Allah bilang sama Nabi Musa, aku punya nama. Siapa nyebut nama aku, namaku tak berpisah dengan aku. Sebut nama dia, yang dimaksud zat dia. Nama tu simbol, tapi maaf zatnya. Nyaman kada nama jumpa orang. Siapa nama? Pak Haji Burhan. Pak Haji Burhan, langsung oleh. Jumpa kau dari mak. Oi. Pak, yang mana? Bapak banyak sini. Bapak yang mana? Salah kat kita ni bapak. Berarti kita anak. Kan gitu. Pak. Orang Arab jelas. Ada anak disebutnya. Anaknya namanya Amin. Bapaknya Amin. Bahasa Arab Abu Amin. Abu Amin. Jadi alam ini tidak ada, tentu ada yang mengadakan. Yang mengadakannya ilah, Tuhan. Namanya siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Semua nabi, para nabi Adam sampai Rasulullah memberitahu Tuhan yang disembah ini adalah Allah. Ya. Agama lain bagaimana, Pak? Banyak keyakinan dia. Nanti kita bahas nanti. Banyak keyakinan tersebut. Tapi sebenarnya isyaratnya kepada Allah juga. Cuma mereka tidak dapat tauhid yang benar. Benar. Orang Dayak tu, Pak, yang ateisme masih meyakini ada yang menggerakkan alam ini. Cuma dia maaf bermain dengan roh-roh. Yang ateis ya. Orang Afrika juga begitu. Cuman kalau ikut Nabi Muhammad SAW, yang ini tauhid diarahkan yang benar. Naluri kita tidak bisa. Begitu musibah datang, bencana datang, langsung menjerit tu, ngaku ada Tuhan dia. Itu fitrah manusia. Kalau dah kena musibah yang berat, baru nyebut ya Tuhan. Orang Jawa bilang apa? Ya Gusti, kata dia. Belum Islam datang pun disebut Gusti juga dulu. Begitu Islam datang, diarahkan Tuhan yang mana? Allah. Ya. Itu fitrah manusia bertuhan itu tak bisa dihilangkan. Nanti satu titik tertentu dia akan ngaku adanya Tuhan. Ya. Terakhir mati datang baru ngaku Tuhan. Kalau dah dunia tak merasa ada Tuhan, akhirnya kematian datang baru ngaku adanya Tuhan. Itulah terakhir tu dah. Maka Islam ini alhamdulillah sebelum mati datang kita ngaku adanya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sekiranya cukup, nanti tambah lagi biar lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan awalnya Allah itu adalah ilah, istilah yang berubah menjadi ma'rifat, ditambahkan ma'rifat menjadi ilah. Kemudian berarti di zaman dulu itu, sebelum adanya Islam, orang Arab sudah mengenal kata ilah. Ya. Tapi apakah kata Allah itu sudah dikenal pada saat itu sebelum Islam datang? Ya. Kalimat ilah, bahkan kalimat Allah pun mulai. Dari mana tahu? Nabi-nabi sebelumnya. Apalagi Nabi Ibrahim kan. Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Bahkan Ka'bah itu sudah ada sebelum datangnya Nabi Adam turun dari surga. Tidak ada seorang Nabi pun, kata Rasulullah, kecuali mereka tawaf di Ka'bah, termasuk Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kan membawa risalah Allah juga. Yang jelas kita ini kalau sudah meyakini agama samawat, agama langit, berarti para Nabi yang bawa. Tapi kalau bukan agama yang datang dari langit ini, macam-macam itulah. Zoroaster, Majusi, nyembah api, itu dah menyalahi itu dah. Dia tidak mengikuti agama yang dibawa para Nabi. Nah, kalau Nasrani masih masuk samawat, agama langit, cuman dia dah menyimpang. Kan asal Nabi Isa yang bawa. Terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, jadi kalimat Allah sudah dikenal ya oleh Nabi Adam, diberitahu nama Allah, Nabi Nuh, semuanya. Orang Arab di Makkah sudah tahu nama Allah melalui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nah, kemudian waktu berlalu lama, sekian ratus tahun, terjadilah perubahan. Tuhan disekutukan, mulai buat patung. Dia tak kuat menyembah kepada Allah, cari perantara. Perantaranya apa? Patung itu dibuat. Patung itulah sebagai wasilah, ada perantara. Kami tidaklah menyembah patung ini kecuali tujuannya kepada Allah, kata. Tahu dia Allah. Cuman kalau begitu sudah termasuk musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, jadi Nabi Ibrahim sudah kenal nama Allah. Anak cucu dia lah diberitahu nama itu. Cuman masalahnya perubahan waktu ini. Waktu berubah, keyakinan goyah, timbullah kesyirikan-kesyirikan. Datang lagi Nabi membetulkannya. Meninggal Nabi itu, umatnya sekian ratus tahun mengalami perubahan, syirik lagi, datang lagi Nabi. Nah, kira-kira dari Nabi Isa ke Rasulullah berapa tahun? Hitung ya Masehi dengan Hijriah itu berapa selisihnya? Kira-kira itulah. Nah, kalau Hijriah ini 1400, kalau Masehi 2600 tahun selisihnya. Itu udah syirik. Dan Nasrani udah lebih-lebih ke Nasrani, bukan lagi musyrik. Nabi Isa itu disembah ya. Nabi Isa sembah. Akhirnya turunlah Nabi terakhir. Dan orang Yahudi menganggap Nabi terakhirnya orang Bani Israel, kena anggap begitu, Bani Israel semuanya itu. Tapi ternyata Nabi terakhir bukan Bani Israel, orang Arab. Tapi kok ditelusuri, sama juga ketemukan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dua istrinya. Satu Siti Hajar. Siti Hajar dapatlah Ismail. Terus ke bawah ni kosong, tak ada Nabi ni. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah istrinya. Oh, ini Nabi semua ni. Nabi Ibrahim dapat anak dari Siti Sarah, namanya Ishak. Ishak dapat anak namanya Yaqub. Yaqub dapat anak namanya Yusuf. Terus ke bawah ni Musa, Isa, Daud, Sulaiman. Ini keturunan dia semua ni. Banyaknya Nabi. Tapi Rasulullah terakhir jauh. Makanya terjadi kemusyrikan itu wajar. Kenapa? Waktu begitu lama. Tauhid sudah bergeser.
Ya, tauhid sudah bergeser. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW sangat-sangat berterima kasih dengan kakeknya Ibrahim. Apa sebab? Doa Ibrahim itu berkah. Begitu Nabi Ibrahim mengantarkan Siti Hajar dengan anaknya Ismail ke lembah Mekah, ditinggalkannya. Ya Allah, tumbuhkanlah buah-buahan di sini. Tumbuhlah tu. Di Taif ada anggur, yang tempat lain tu ada kurma. Ya. Ya Allah, utuslah seorang utusan di negeri ini. Itulah kata Nabi, yang dimaksud kakekku Ibrahim, diutuslah seorang utusan di sini adalah aku, kata Rasulullah. Ya. Itu jasa doa daripada Nabi Ibrahim terhadap Mekah. Nabi Ibrahim tak tinggal di Mekah. Nabi Ibrahim tinggal di Palestin. Di Mekah diperintah Allah saja cuma untuk membangun Kaabah. Dulu Kaabah itu batu-batu saja, hanya batu-batu. Jadi nabi-nabi sebelumnya tawaf batu-batu je tu. Nah, perintah Allah, Ibrahim, bangunlah Kaabah ini dengan anakmu. Bangunlah Kaabah. Situlah mulai dibentuk segi empat tu. Ya, bentuk segi empat. Sebelumnya hanya batu-batu saja. Tapi itu titik sudah. Titik yang Allah tentukan untuk kita tawaf. Kita tawaf di bumi. Di Baitul Ma'mur, langit ketujuh. Di sana titik Ka'bah di langit, yang mana malaikat tawaf. Yang Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, di tiangnya. Di situ tawaf 70.000 malaikat. Berganti lagi 70.000 lagi. Selesai lagi ganti 70. Sampai sekarang malaikatnya tak pernah orangnya lain-lain terus. Coba bayangkan berapa jumlah malaikat di Baitul Ma'mur, Pak. Malaikat tu tawaf 70.000. Udah 7 kali keliling, ganti yang lain lagi 70.000. Dan bukan orang yang tadi, bukan, berganti terus sampai sekarang. Tak dapat kita bayangkan berapa banyak malaikat. Nah, jadi Baitul Ma'mur titiknya, kata Hamka bilang dalam tafsir dia tu, dia bilang titik Baitul Ma'mur kok ditarik ketemu dengan titik Kaabah tu. Makanya kalau orang sudah tidak lagi tawaf di Kaabah, berarti keseimbangan alam sudah tak ada. Yang menguatkan tu orang-orang beriman yang tawaf. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Kok kalimat ini sudah tidak ada lagi di muka bumi, hancur, goncang bumi, kiamat datang. Itu kekuatan Kaabah tu. Ya, jadi kalau tak tawaf lagi agak. Yang kemarin itu tawaf masih, Pak. Walaupun pandemi, tawaf masih. Orang-orang dalam tawaf. Kita yang tak datang. Ya kan, kita tak boleh datang. Yang tawaf mereka sana, orang dalam. Ya, kita yang tak datang. Tetap tawaf dia. Tapi kalau sudah tidak tawaf lagi, guncang bumi ini, kiamatlah sudah. Jadi kunci pasak bumi ini apa? Masih ada orang-orang yang dicintai Allah. Kalau tak dicintai Allah, hancurlah alam ini. Ya. Sekali itu ya. Cukuplah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.